akan datang tamu kita dari Beverly Hills. Ternyata beliau sepertinya sibuk, belum bisa meluangkan waktu pada momentum ini. Kita doakan mudah-mudahan pada hari-hari berikutnya beliau bisa menyempatkan waktu ke At-Thohir ini. Siapapun yang membeli rumah di sekitar LA tidak mengunjungi Masjid At-Thohir adalah sebuah kerugian bagi siapapun itu. Saya juga, alhamdulillah. Mungkin yang kedua agak rame malam ini karena saya mungkin yang terakhir untuk malam ini, tapi bukan terakhir maksudnya yang lain-lain. Maksudnya saya besok akan kembali ke Indonesia, ya, akan kembali ke Indonesia. Mudah-mudahan pada tahun berikutnya bisa berkunjung lagi ke Masjid At-Thohir ini dan juga ke masyarakat muslim kita lainnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya muliakan, di pengajian kita terakhir ini saya akan menyampaikan pengajian kita pentingnya bersyukur menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pentingnya bersyukur menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi mengawali ceramah saya ini, saya mengantarakan dengan membacakan satu ayat di dalam Al-Quran, ayat Ali Imran, ayat 164. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad mannallahu 'alal mu'minin id ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatslu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Yang artinya sungguh merupakan nikmat Allah yang paling besar kepada orang-orang yang beriman. Apa sesungguhnya nikmat Allah yang paling besar itu? Ternyata ibu-ibu dan bapak-bapak, nikmat yang paling besar dalam kehidupan kita ini bukanlah nikmat iman, tidak pula nikmat Islam. Bukan itu yang paling besar. Lalu apa nikmat Allah yang paling besar dalam kehidupan kita? Berdasarkan ayat yang saya baca tadi, nikmat Allah yang paling besar itu adalah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab andaikan sampai hari ini Allah belum mengutus Nabi Muhammad ke tengah-tengah kita, tidak mungkin kita bisa beriman kepada Islam. Tidak mungkin kita bisa beriman kepada Allah. Betul tidak? Karena zaman sebelum Nabi Muhammad lahir, manusia tidak ada lagi yang mengenal Allah dengan sesungguhnya. Nabi Isa meninggalkan umat Nasrani dan mewariskan kepada mereka Injil, tapi Injil itu tidak dapat lagi dijadikan pedoman hidup karena sudah mengalami tahrif, mengalami perubahan. Mereka rubah isi kandungan wahyu Injil itu sehingga menyimpang dari kebenaran. Maka sebelum Nabi kita lahir, tidak ada lagi agama yang benar. Tidak ada lagi kepercayaan yang benar. Tidak ada lagi akidah yang benar. Maka dalam ayat tadi Allah tekankan, nikmat Allah yang paling besar itu kepada kita adalah nikmat diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan diutusnya beliaulah kita bisa mengenal Allah dan Rasulnya, bisa mengenal Islam ini. Tanpa melalui beliau, tidak mungkin kita bisa beragama Islam. Betul tidak? Maka kalau ada orang bertanya kepada kita, Bapak Ibu, apa nikmat Allah yang paling besar kepada kamu? Jawabnya, bukan nikmat iman dan Islam, tapi nikmat diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kehadiran beliau ke dunia inilah menjadi nikmat yang paling besar. Apa tujuan beliau diutus oleh Allah? Yatslu alaihim ayatihi.
Nabi itu akan membacakan kepada mereka, kepada kamu, kepada kita ini ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Membacakan kepada mereka, kepada kita ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ayat itu ada dua. Ada ayat yang tertulis namanya ayat Qur'aniyah, dan ada ayat yang tidak tertulis dalam bentuk alam ini namanya ayat kauniyah. Jadi ada dua ayat. Ada ayat kauniyah alam ini dan ada ayat Qur'aniyah. Al-Qur'an itu kitab itu. Alam ini juga ayat. Ya, alam ini juga ayat. Diri kita juga ayat. Diri kita ini ayat. Maka kita baca ayat itu. Kita baca juga diri kita. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Di dalam diri kamu itu ada ayat-ayat Allah. Kenapa kamu tidak melihat ayat-ayat Allah itu? Apa contohnya? Ayat-ayat Allah. Ini lihat diri kita ini. Kalau kita mau merenung, Bapak Ibu, ini ayat Allah dalam diri kita luar biasa. Coba lihat ini misalnya ini. Ini alis. Ya. Ini jenis rambut nih. Ini jenggot. Ini rambut. Ini bulu-bulu tangan nih. Secara zatnya ini sama unsurnya. Jenis rambut, jenis bulu-buluan. Tapi yang unik, ini alis mata. Saya sudah 50 tahun lebih umurnya. Dari lahir sampai sekarang belum pernah saya cukur ini. Ya. Ini jenggot kalau tidak saya cukur mungkin sudah ditarik ke sana. Rambut juga begitu. Terbayang enggak ibu-ibu, bapak-bapak, 50 tahunan kita dari lahir. Mungkin sudah ada 1 kilo kali panjang rambut kita ini. Coba kita mikir, ini ayat Allah nih. Kenapa ini? Ini enggak panjang-panjang kok ini bisa panjang. Jenis kuku kita dengan gigi kita juga sama unsurnya. Kenapa kuku ini bisa panjang, gigi tidak bisa panjang? Subhanallah. Maka yatslu alaihim ayatihi. Dia membacakan kepada kamu ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Baik itu ayat Al-Qur'an maupun alam ini, baca alam ini. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ila samai kaifa rufi'at wa ila jibali kaifa nusibat wa ila al-ardi kaifa sutihat. Fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir illa man tawalla wa kafar fayu'adzibuhu Allahul adzabal akbar inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum. Baca semua itu. Itu ayat-ayat kauniyah. Ayat yang tertulis Al-Qur'an dibaca itu. Dia datang ke dunia ini membacakan itu. Makanya Bapak Ibu, agama ini kalau kita baca dalam surat Luqman, wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Katakan ya Muhammad, kebenaran itu datang dari Tuhanmu. Islam itu datang dari Tuhan. Maka barang siapa yang ingin beriman kepada Allah, dipersilakan dia beriman tanpa dipaksa. Dan barang siapa yang mau ingkar, mau kafir kepada Allah, silakan dia kafir juga tidak dipaksa. Mau beriman, silakan beriman, itu pilihanmu. Mau kafir, silakan kafir juga pilihanmu. Jadi dalam urusan beragama itu pilihan. Beriman itu pilihan. Tapi menjadi suku, menjadi ganteng, menjadi tidak ganteng, jadi cantik, kurang cantik, itu bukan pilihan. Hidung mancung dengan pesek itu bukan pilihan. Benar nggak? Saya kalau boleh milih dulu, saya minta hidung saya mancung. Ya. Putih, kalau boleh milih. Tapi kita bicara suku, tidak bisa milih. Allah sudah takdirkan kita jadi orang Jawa, jadi orang Batak, jadi orang Sunda, orang macam-macam.
Itu bukan pilihan. Ya, kita mau jadi apa itu bukan pilihan. Itu sudah takdir Allah yang mutlak. Tapi untuk beragama, mau kamu Muslim, mau kamu Kristen, mau kamu Hindu, itu pilihan. Agama itu pilihan. Kita disuruh memilih. Maka jangan hanya karena faktor lahir. Oh, lahir dia Muslim, anaknya Muslim lah. Setelah itu tidak tahu dia urusan Islam ke apa. Tidak begitu. Beragama itu adalah pilihan. Maka syarat orang beragama itu apa? Harus baligh. Harus berakal sehat. Ada akil, akalnya sehat, tidak sinting, tidak gila. Waras, itu akil namanya. Baligh artinya sudah dewasa. Dewasa itu minimal dia sudah merasa mampu, namanya mukallaf. Dia mampu dibebani oleh agama ini dalam bentuk menjalankan perintah maupun dalam bentuk meninggalkan larangan. Maka diprediksi berapa usia balik itu. Dia merasa mampu menjalankan syariat ini. Diprediksi lebih kurang 13 tahun, 14 tahun itu sudah balik. Orang sudah sempurna akalnya, sudah mampu mencerna, sudah bisa diajak berdialog, sudah bisa diajak berpikir. Maka dia menentukan pilihannya. Dia boleh lahir Muslim, tapi dia tetap memilih. Dia boleh lahir Kristen, tetap dia memilih setelah dia dewasa. Benar nggak? Kita harus memilih, kita harus mencari. Ya, jangan sampai kita beragama hanya karena faktor keturunan itu, karena faktor lahir. Maka kata Allah, wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Kebenaran datang dari Tuhanmu, siapa yang hendak beriman silakan beriman, siapa yang mau kafir silakan dia kafir. Itulah tugas Nabi, membacakan ayat-ayat kepada kita ini. Apalagi tugasnya? Wa yuzakkihim, membersihkan, mensucikan kita dari kemusyrikan, dari kekafiran. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, mengajarkan kepada kita Alkitab, Al-Quran, wal hikmah, dan ilmu-ilmu dan sunnah-sunnah Nabi. Wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin, yang dahulunya kamu sebelum Nabi Muhammad diutus, kamu berada dalam kesesatan yang jauh, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita ini alhamdulillah Allah takdirkan menjadi umat Nabi Muhammad. Kita bersyukur kepada Allah. Karena meskipun beliau datang terakhir, Nabi terakhir, tidak ada Nabi sesudah beliau, tapi beliau diberikan banyak kelebihan oleh Allah daripada Nabi-Nabi yang terdahulu. Di antara keunggulan beliau adalah yang pertama, beliau belum lahir ke dunia ini, belum nongol ke dunia ini, tetapi nama beliau sudah berkibar di langit sana. Makhluk yang di langit maupun di bumi sudah mengenal nama Muhammad itu. Ya, sudah mengenal nama Muhammad itu. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, surat Al-A'raf ayat 157. Alladzina yattabi'una ar-rasula an-nabiyyal ummi alladzi yajidunahu maktuban indahum fit Taurati wal Injil ya'muruhum bil ma'rufi wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahumut thayyibati wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith wa yad'u 'anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alaihim falladzina amanu bihi wa 'azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nura alladzi unzila ma'ah ulaika humul muflihun. Orang-orang yang mengikuti Nabi Muhammad, perhatikan itu, orang-orang yang mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang rasul yang ummi, rasul yang buta huruf, yang tidak bisa membaca dan menulis, yang sebelum kelahiran Nabi Muhammad itu kata Allah, alladzi yajidunahu maktuban indahum fit Taurati wal Injil. Ternyata sebelum dia lahir, namanya sudah dijumpai tertulis di dalam kitab Taurat dan Injil. Jauh beribu-ribu tahun sebelum beliau lahir sudah tertulis namanya di dalam Taurat dan Zabur itu.
Maka semua umat-umat yang terdahulu sudah sangat kenal dengan nama Muhammad itu. Ya, bahkan dalam surat Al-Baqarah itu kata apa? Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Orang-orang Yahudi dan Nasrani yang mereka diberikan Alkitab, diberikan Taurat, diberikan Zabur, diberikan Injil kepada mereka, ya'rifunahu, mereka sangat kenal kepada sosok Nabi Muhammad itu, kama ya'rifuna abna'ahum, sebagaimana mereka mengenal anak-anak kandung mereka sendiri. Ya, mereka kenal nama Muhammad sebelum dia lahir, sebagaimana mereka mengenal anak-anaknya sendiri. Bahkan orang-orang Yahudi dulu, jauh mereka lebih kenal kepada Nabi Muhammad sebelum lahirnya ketimbang anaknya besok mau lahir. Mereka belum kenal, belum tahu apa jenis kelamin anak mereka. Padahal besok sudah mau lahir anaknya, tidak tahu dia. Tapi Nabi Muhammad tak kapan lahir mereka sudah tahu. Kenapa? Sudah disebut-sebut oleh Allah kepada para nabi, kepada rasul dulu, bahkan termaktub dalam kitab-kitab suci yang terdahulu ada informasi kelak Nabi Muhammad itu akan lahir menjadi nabi yang terakhir. Itu salah satu keunggulan beliau. Belum lahir tapi sudah dikenal namanya di zaman dulu. Makanya kalau kita baca di kitab suci mereka juga masih ada. Walaupun itu sudah mengalami tahrif, sudah mengalami perubahan. Walaupun secara nama mereka hilangkan. Secara nama mereka hilangkan. Tapi ada kata-kata seperti dalam Injil Yohanes pasal 16 itu juga ada ayat berbunyi begini. Kata Yesus kepada murid-muridnya, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku telah pergi dari hadapan kalian. Sebab kalau aku tidak pergi, kata Yesus, Nabi penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Nah, siapa yang dimaksud oleh Nabi Isa? Nabi penghibur itu tidak datang kepadamu. Nabi penghibur yang dimaksud adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi mereka dustakan kerasulan Nabi Muhammad itu. Makanya kita ke Rasul dulu berangkat ke ke Syam, mau berdagang, membawa dagangannya Khadijah, didampingi oleh pamannya Abu Thalib. Waktu itu belum berdagang, dibawa kunjungan sama Abu Thalib ke sana, ke Syam. Tiba-tiba apa yang terjadi? Sepanjang jalan, dia belum Nabi, masih umur 12 tahun. Sepanjang jalan begitu Nabi itu panas. Tapi Nabi asal jalan kemanapun itu dinaungi awan. Ya, tidak kepanasan. Jalan Nabi diikutin awan terus. Jumpa dengan kafilah Buhairah, seorang pendeta di Syam waktu itu. Lalu terjadilah sapa menyapa antara Buhairah dengan pamannya Abu Thalib. Ditanya, ini siapa ini? Anak kecil ini. Kata Abu Thalib, ini adalah anak kakakku kandung, anak abangku. Siapa namanya? Muhammad. Oh, kata Buhairah itu, tolong dirahasiakan. Ya, tolong dirahasiakan dan kamu jaga ini anak. Sepertinya inilah yang pernah diramalkan dalam kitab suci kami. Tanda-tandanya sudah kelihatan. Dia dibawa sama awan. Diawasi dengan awan. Diselimuti oleh awan. Dan namanya sudah jelas, Muhammad. Kamu harus selamatkan anak ini dari gangguan tangan manusia. Itu udah tahu. Orang yang masih membaca kitab suci yang benar itu mereka tahu. Karena disebutkan nama Muhammad di dalamnya. Tapi begitu dia lahir apa yang terjadi? Wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Mereka mendustakan kerasulan Nabi Muhammad itu, padahal mereka tahu dalam kitab sucinya ada berita kelahiran beliau di akhir zaman. Ya, ada berita itu. Maka kalau kita katakan begini, tuba liman ro'ani wa amanabi. Beruntunglah, berbahagialah orang yang melihat aku, yang berjumpa sama aku dan beriman kepada aku. Berarti generasi sahabat.
Sahabat itu beruntung jumpa Nabi dan beriman kepada Nabi. Tapi kata Nabi, "Tsumma tuba." 3 kali dia ulang. "Tsumma tuba, tsumma tuba." Kemudian beruntunglah, kemudian beruntunglah, kemudian beruntunglah. Siapa yang beruntung? Man lam yarawni wa amana bi. Orang yang tidak pernah berjumpa dengan aku tapi beriman kepadaku. Nah, ini siapa yang dimaksud? Kita ini. Dari tabi'in sampai ke kita sekarang ini, sampai hari kiamat nanti. Kita tidak pernah jumpa sama beliau, tapi kita percaya. Kalau orang jumpa, sudah melihat mukjizatnya, kemudian mereka beriman, ya wajar-wajar saja. Pantas-pantas saja. Tapi orang yang tidak pernah jumpa dengan Nabi, gak pernah melihat mukjizatnya, cuma baca dari Al-Quran, baca dari hadis saja, tapi kita beriman, itu lebih beruntung kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai 3 kali beruntungnya kata Nabi. Ya kita inilah alhamdulillah. Tapi sebaliknya kata Nabi, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah Yahudiun wala Nasraniyun thumma yamut wa lam yu'min billadzi ursiltu bih illa kana min ashabin nar." Demi Allah kata Nabi, yang jiwa Muhammad berada di tangan Allah. Siapa saja di antara umat ini yang telah mendengarkan perkataanku pasca kelahiranku kata Nabi, baik dia mendengarkan langsung maupun tidak langsung, apakah itu orang Yahudi atau orang Nasrani, tsumma yamut, kemudian mereka mati, sampai mati mereka, walam yu'min billadzi ursiltu bih, belum beriman kepada kerasulanku, illa kana min ashabin nar, melainkan mereka semuanya dimasukkan ke neraka jahanam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang sampai mati pasca diutusnya Nabi Muhammad, tidak beriman kepada kerasulan beliau, semuanya finnar. Kita tidak jumpa adalah beruntung 3 kali daripada sahabat. Tidak jumpa, tidak melihat mukjizatnya, tidak menyaksikan Al-Quran turun, tapi subhanallah kita bisa beriman. Ini merupakan hidayah yang luar biasa dari Allah kepada kita. Betul? Tapi ada orang-orang di luar kita sana, mereka dikasih pengarahan, dikasih ilmu, dikasih pencerahan, dikasih nasihat, tapi juga tidak mau mereka mengikuti kerasulan Nabi Muhammad. Ya sudah, itu adalah tidak ada paksaan. Ya, tidak ada paksaan bagi mereka, dan kita tidak boleh maksa mereka masuk Islam. Betul tidak? Nah, itu persoalan hidayah. Kalau sudah ada hidayah, apa kata Allah? "Faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah, seseorang itu akan mendapatkan petunjuk. Apa yang terjadi dalam hidupnya? Yashrah sadrahu lil Islam. Allah lapangkan dadanya menerima Islam itu. Allah lapangkan dadanya menerima Islam. Tidak ada kesulitan bagi dia menerima Islam kalau sudah ada hidayah. Maka kalau sudah ada hidayah itu semuanya jadi mudah, jadi gampang. Sholat, tidak ada kesulitan. Puasa, tidak ada kesulitan. Membayar zakat, pergi haji, tidak ada kesulitan. Bersedekah, tidak ada kesulitan. Kenapa? Ada hidayah. Maka hidayah itu penting dalam hidup kita. Sehingga 17 kali, Bapak Ibu, 17 kali kita sehari semalam minimal minta petunjuk kepada Allah. Berapa kali, Bu? Berapa kali? Apa kalimatnya? Ihdinas siratal mustaqim. Kenapa 17 kali? Karena kita sholat yang wajib itu 17 rakaat sehari semalam. Berarti 17 kali. 17 kali kita minimal minta hidayah kepada Allah. Karena hidayah itu tidak ada jaminan untuk abadi sama kita, tidak ada. Karena ada setan. Setan itu kapan saja kalau kita tidak melawan setan itu, tidak banyak berzikir, ya kita akan tergelincir. Betul tidak? Maka orang yang diberikan hidayah oleh Allah, yashrah sadrahu lil Islam. Allah lapangkan dadanya menerima Islam itu. Tapi sebaliknya, wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyqan haraja ka'annama yas'adu fis sama.
Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah, seseorang itu akan mendapatkan kesesatan, maka apa yang terjadi, Bu? Dibuat dadanya itu sempit, seolah-olah dia sedang mendaki ke langit, ngos-ngosan, sesak napas dia. Sesak napas dia. Disuruh sholat, mau pingsan dia. Disuruh bayar zakat, mau mati dia. Jadi orang ini kalau sudah berat menjalankan agama, berarti sesungguhnya dia sudah dicabut hidayah dari dalam dirinya. Betul? Hati-hati ibu-ibu, jangan nggak enteng. Kalau kita sudah mulai benci dengan orang lain dan suka dengan orang lain, itu Allah cabut hidayah dalam sifat rahim itu dicabut dari sama Allah. Hati-hati kita. Ya. Kalau sudah dicabut oleh Allah sifat rahim dari kita itu bahaya. Jangan sampai. Ya. Jadi jangan sampai Allah cabut hidayah dari diri kita. Bahaya itu. Betul tidak? Karena hidayah itulah yang melahirkan semuanya. Jadi mudah, semuanya menjadi saudara, semuanya menjadi sahabat. Kenapa ada hidayah? Orang yang ada hidayah tidak pernah seuzon kepada siapapun, nggak pernah gibah, nggak pernah memfitnah. Orang yang tidak punya masalah itu hidupnya akan tenang, betul tidak? Hidupnya sakinah, betul tidak? Hidupnya tenang, enak. Kenapa? Itu hidayah. Memiliki pemahaman, berpikir, punya kerangka berpikir seperti itu hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebelum kita bicara, tarik napas dulu. Sebelum ngomong, tarik napas dulu. Jangan buru-buru ngomong, tarik napas dulu. Siapa tahu, karena kalau sudah kita keluarkan, bukan milik kita lagi itu. Betul nggak? Tarik dulu napas. Kalau saya ngomong begini, apa ya akibatnya? Apa dampaknya kepada saya? Dan apa dampaknya kepada orang lain? Tarik dulu nafas dalam-dalam. Mikir dulu. Gitu. Dan orang yang punya pemahaman begitu adalah karena ada hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yashrah sadrahu lil Islam. Allah buat lapang dadanya. Dan sempit. Ya. Orang yang suka buruk sangka dengan orang lain itu alamat pertanda sempit dadanya. Betul? Sempit hatinya, sempit pola pikirnya. Nah, orang yang lapang dadanya itu tidak ada masalah. Oh, semuanya enak. Betul tidak? Tidak ada dia curiga-curiga sama siapapun, tidak ada. Nah, itulah orang kalau sudah ada hidayah. Maka kata Allah, "Faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Kita ini karena Allah berikan hidayah. Bukan karena faktor kita lahir saja dari muslim, tapi karena kita Allah berikan hidayah. Sebenarnya juga orang lahir dari muslim murtad dia. Ada nggak? Banyak. Kenapa Allah cabut hidayah dari dalam dirinya? Kenapa dicabut? Karena yang bersangkutan tidak pernah minta petunjuk. Padahal kita 17 kali semestinya sehari semalam minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki api Allah jalanmu yang lurus. Jalan yang lurus yang mana? Jalan yang lurus itu adalah jalannya para nabi yang mereka tidak neko-neko. Jalannya para solihin, para aulia. Jalan mereka jalan yang lurus. Jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan jalan maksiat. Nah itulah. Maka kata Nabi tadi, "Tsumma tuba, tsumma tuba, tsumma tuba liman lam yarawni wa amanadi." Orang yang tidak berjumpa denganku tapi beriman kepadaku 3 kali dia beruntung. Tapi mereka yang sudah diutus Nabi tidak beriman sampai mati mereka tidak beriman kepada kerasulan Rasulullah ini, maka mereka semua menjadi penghuni neraka Jahannam. Loh Ustaz, mereka punya agama kok masuk neraka dan mereka baik, dan mereka kadang-kadang lebih baik daripada kita, lebih dermawan dari kita, lebih peduli daripada kita. Masa mereka ke neraka? Ke neraka. Ke neraka. Kenapa ke neraka? Karena syarat masuk surga itu harus beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulnya, serta mengimani 6 rukun iman itu. Mengimani 6 rukun iman itu. Kurang 1 saja pun tetap kafir. Ya, misalnya dia beriman kepada Allah,
beriman kepada Rasul, tapi dia tidak beriman kepada kitab suci, kafir juga. Atau beriman 3, tapi nggak beriman kepada hari kiamat, kafir juga. Pokoknya harus imannya lengkap. 6 ini. Kurang salah satu, nggak beriman dia. Ya kan? Tidak beriman. Jadi Bapak Ibu Saudara, mereka meskipun punya keyakinan, punya akidah, punya kepercayaan, selagi mereka sampai mati tidak percaya kepada kerasulan Nabi kita Muhammad, maka mereka, kata Nabi tadi, dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Nah, oleh karena itulah Bapak Ibu, kita bersyukur, alhamdulillah. Itulah keunggulan beliau. Bahkan dulu, sebelum Nabi lahir, masih di alam arwah, nabi-nabi yang sudah diutus oleh Allah dan ruh-ruh mereka diambil perjanjian, diambil sumpah oleh Allah supaya mereka percaya kepada kerasulan Muhammad, datang nanti Nabi terakhir. Diabadikan dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 81. Wa id akhadallahu mitsaqan nabiyyina lama ataitukum min kitabi wa hikmah thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunna qala aqrartum wa akhadtum ala dhalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Ingatlah ketika Allah mengambil janji, mengambil sumpah dari para nabi, para rasul yang terdahulu. Apa sumpahnya? Wahai nabi, wahai rasul, kata Allah, ya, apa saja yang kuberikan kepada kamu berupa kitab dan hikmah, kemudian nanti datang nabi sesudah kamu, ada nabi terakhir, ya, Muhammad. Kalau dia datang nanti, la tu'minunna bihi, ya, kamu harus beriman kepadanya. Wala tansurunna, dan kamu juga harus menolongnya. Orangnya belum ada, tapi Allah sudah mengambil janji, mengambil sumpah. Kalau nanti Muhammad datang, kamu wajib beriman dan menolong dia. Aneh gak, Bu? Aneh gak? Belum ada orangnya. Dipaksa sama Allah, kamu beriman. Lalu apa kata Allah? Qala aqrartum wa akhadtum ala dhalikum isri. Wahai Nabi, wahai Rasul, kamu mau tidak mengakui perjanjian ini? Kalau Muhammad nanti datang menjadi Nabi terakhir, kamu beriman kepadanya, kamu menolong dia, mau tidak? Qalu aqrarna. Iya, kami mengakui ya Allah, kami menerima perjanjian ini. Kalau begitu kata Allah, qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Wahai malaikat-malaikat, wahai para nabi, saksikan komitmen mereka. Kalau Muhammad nanti datang, kamu para nabi akan beriman kepadanya. Sampai segitunya Allah minta perjanjian kepada nabi dan rasul terdahulu. Betapa mulianya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau nabi yang terakhir, tapi diberikan kelebihan banyak oleh Allah daripada nabi-nabi yang terdahulu itu. Dan juga kelebihan beliau yang lain apa? Beliau satu-satunya nabi nanti yang memberikan syafaat kepada umatnya. Tidak ada nabi yang bisa memberikan syafaat kepada umatnya kecuali beliau saja. Apa itu syafaat? Yang dikatakan syafaatul uzma itu apa? Pertolongan yang besar. Adalah sebagai bentuk pengakuan nabi. Misalnya ketika dihisab, oh, timbangan kita seimbanglah, katakan, antara yang baik dengan yang buruk. Ini kemana nih perginya ini? Lalu Allah tanya kepada Rasulullah, karena ini umat Muhammad, apakah engkau akan memberikan syafaat dengan alasan-alasan tertentu? Dibuka lembarannya, oh ya, orang ini dalam hidupnya walaupun dulu banyak maksiat, tapi banyak dia berselawat kepada aku, ya Allah. Ya, itulah syafaat. Allah berikan itu kepada Nabi, hak memberikan syafaat kepada umatnya, yang tidak diberikan kepada nabi-nabi yang terdahulu. Subhanallah. Apalagi keunggulan beliau dari nabi-nabi yang lain. Beliau lahirnya terakhir, nabi terakhir, tapi nanti di akhirat paling duluan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari semua manusia pasca kiamat.
Dia manusia yang pertama kali dibangkitkan dari kubur. Setelah kiamat, hancur semua ini berantakan. Ya. Kemudian terjadi setelah kiamat semua sudah hancur semua, terjadi yang namanya Yaumul Ba'ats, hari berbangkit. Ya, hari berbangkit yang mula-mula dibangkitkan dari kubur itu adalah Nabi Muhammad SAW. Begitu dia bangun, dibangkitkan itu seperti orang mau tidur dalam hadis itu. Nabi Musa ini dia lihat kanan kiri. Yang pertama kali dicari siapa? Aina ummati? Bukan ditanya aina zaujati, aina abna'i, aina hafidi, aina usrati. Tidak. Dia tidak tanya mana istriku. Istriku mana, istriku mana? Ya. Anak-anakku mana? Tidak ditanya. Keluarga besarku mana? Enggak ada. Tapi yang dicari pertama kali siapa? Aina ummati? Di mana umatku? Begitu luar biasa cinta beliau kepada kita ini. Dicari kita, Bu. Begitu bangkit itu. Dia orang yang pertama kali dibangkitkan Allah dari kubur. Kemudian dia orang yang pertama kali Allah masukkan ke dalam surga. Dalam hadis qudsi kata Allah, "Inni haramtul jannata ala sairil anbiya hatta tadkhula." Sesungguhnya aku mengharamkan surga kepada semua para nabi sampai engkau lebih dulu masuk ke dalam surga itu, kata Allah. Semua nabi diharamkan Allah masuk surga sebelum Nabi Muhammad masuk ke dalam surga itu. Dan kita juga umat yang terakhir, sebagai bentuk penghormatan kepada umatnya Nabi, kita pula yang duluan masuk surga umatnya. Inni haramtul jannata ala sairil umam hatta tadakhulaha ummatu. Aku juga mengharamkan surga bagi umat-umat yang terdahulu sampai umatmu lebih dahulu masuk ke dalam surga itu. Ketika hisab, lebih dulu masuk ke dalam surga. Kalau ada umat Nabi Muhammad yang melakukan dosa, akan dihukum di neraka, umat Nabi Muhammad pula yang paling terakhir ke neraka. Subhanallah. Dia paling dulu umatnya yang baik-baik ke surga, yang jahat-jahat paling terakhir ke neraka. Sebelum lebih dulu umat-umat Nabi dulu ke neraka. Indah kan? Bagaimana kita tidak bersyukur menjadi umat beliau? Maka jangan sia-siakan kesempatan itu. Kita selalu berselawat kepada beliau. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan ya Muhammad, ya, katakan ya Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, maka suruhlah umatmu untuk senantiasa mengikuti sunnah-sunnahmu, kata Allah. Perintahkan umatmu untuk mencontoh dan mengikuti sunnah-sunnahmu dan bersolawat kepadamu. Kalau kamu benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita ini harus banyak bersolawat dan mengikuti sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengucapkan solawat tidak pakai bayaran, betul? Dan tidak perlu harus dalam keadaan berwudu. Kapan saja kita boleh membaca solawat selagi bukan di tempat-tempat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, sekali lagi, ibu-ibu, bapak-bapak, kita bangga, kita bersyukur telah Allah jadikan kita sebagai umat Nabi Muhammad. Maka tentunya beliau dibanggakan oleh Allah karena kehebatan akhlaknya, kemuliaan akhlaknya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Beliau Allah jadikan sebagai uswah, sebagai qudwah, sebagai panutan kepada umat manusia. Maka kita bukan hanya bangga sebagai umat beliau, tapi juga kita harus menjadi teladan bagi umat-umat yang lain. Betul tidak? Jangan sampai umat lain yang meneladani kita. Jangan. Kita harus menjadi teladan. Kita harus menjadi qudwah. Kita harus menjadi contoh kepada umat yang lain. Sehingga dengan kita contoh nanti, siapa tahu dengan akhlak kita, dengan sifat kita, dengan kemuliaan kita,
orang lain mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Bapak Ibu, karena ini terakhir, saya tidak panjang-panjang sekali menyampaikan ceramah, supaya ada kita diskusi sedikit. Ini tinggal 10 menit lagi kita Isya. Jadi sementara itu dulu, tadi temanya adalah pentingnya bersyukur menjadi umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau adalah nabi yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya persilakan kepada Ibu Bapak untuk kita sharing-sharing, ya, diskusi pada pertemuan kita yang terakhir di silaturahmi saya di tahun ini. Silakan. Siapa yang duluan? Ibu-ibu silakan. Pertanyaannya boleh bebas. Silakan. Silakan Ibu. Ya, silakan. Bapak-bapak dulu silakan. Pak. Ya, silakan kalau ada. Ibu-ibu. Saya karena terakhir saya ingin dengar banyak curhatan ibu-ibu juga nih. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak, aku pertanyaan. Kan di surat Al-Muzammil bacalah Quran dengan tartil itu, ternyata saya lihat di beberapa terjemahan Quran itu artinya beda-beda. Ada yang perlahan-lahan, ada yang teratur gitu ya. Terjemahannya yang pasti apa sih Pak? Iya. Itu aja. Warattilil Qur'ana tartila. Jadi bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Tartil itu meliputi banyak hal, bukan hanya satu. Jadi membaca Al-Quran itu ya harus dengan bacaan yang benar, dengan tajwid yang benar, dengan ada juga nagomnya, ada lagunya. Jadi Quran itu pakai lagu, jangan pakai lagu apa itu, wayang. Lagunya itu sudah ada, lagu-lagu yang diajarkan ya sama sahabat dulu. Ada namanya lagu Bayati, ada lagu Ros, ada lagu Jiharka, ada lagu Nahwan. Jadi banyak, ada 7, ada Soba, ada 7 macam lagu. Nah itu bisa kita pelajari kalau sudah lancar baca Qurannya. Nah itu tartil. Tartil itu maknanya luas sekali. Bagaimana Al-Quran itu hidup. Jadi bukan cuma dibaca di mulut begitu. Al-Quran itu harus menghidupkan jiwa kita. Ketika kita baca Al-Quran, langsung bertambah imannya. Innamal mu'minun idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum iman wa ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu, kata Allah, ciri-cirinya apa? Apa ciri orang mukmin itu? Yang pertama, idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Kalau disebut nama Allah, langsung bergetar hati. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada getaran langsung. Dia bergegas, meninggalkan segala aktivitasnya, dia datang ke masjid untuk sholat. Baru apa? Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum iman. Kalau dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, langsung bertambah iman mereka. Ya. Jadi bagaimana Quran itu hidup? Itulah tartil. Dibacakan ayat langsung orang dibacakan Quran itu, wah, langsung yang mendengarkan itu langsung nangis. Apalagi dengan ayat-ayat ancaman misalnya, buat orang menangis, ancaman ke neraka, dia menangis, terbayang dosanya. Jadi ibu jangan pahami tartil itu, oh kok beda-beda. Yang memang itu bukan satu macam. Tartil itu luas sekali pemahamannya. Ya, warattil Qur'ana tartila, bacalah Al-Quran itu ya dengan khusyuk bacanya, zauq namanya itu, dengan bertajwid yang benar, dengan lagu yang benar. Nah, gitu kan? Apalagi dengan dia tahu artinya. Oh, dia menangis baca Quran itu.
Makanya saya ya sejak di rehab ini baru pertama kali saya ke sini, saya malah terpikir ini, saya kan kesepian saya. Kalau zuhur, asar saya kesepian. Wah ini saya pikir dalam hati saya, sayang juga masjid ini kalau zuhur asar kosong. Gitu kan? Sayang juga ini. Kalau ada orang kaya, saya mau usulkan sama orang kaya itu, ini harus ada security di sini. Ya, harus ada security yang setiap saat dia membuka waktu sholat itu buka ini masjid, zuhur dibuka. Sehingga orang datang sholat ini makmur, berkah ini semua. Jadi bukan hanya maghrib isya subuh, tapi 5 waktu itu hidup di sini berjamaah. Ya, saya mau usul itu. Cuma masalah sekarang masih banyak utang kita. Nah, nantilah kalau Pak Joko ya, Pak Ustaz Farhat ya. Kalau sudah nih Pak Haji, kalau udah lunas utang mungkin ya. Perlu pikirkan itu. Ada security di sini, tapi kalau bisa security itu bukan keamanan, tapi security yang bisa dia imam, bisa adzan, bisa berbuat juga, gitu kan? Nah itu, jadi makmur. Nah orang-orang sini sekitar sini mau sholat dia tahu, oh di sana buka masjid itu. Nah kalau udah juri dikunci, ya gak datang lagi, udah tahu kan? Nah dikunci di sini, ya udah. Orang udah hafal dia. Oh berarti kalau kat tohir zuhur asar kosong. Kan gitu, tutup. Nah, benar nggak? Agak sedikit berkurang syiarnya. Menurut saya sih, agak berkurang syiarnya, betul tidak? Nah ini perlu kita pikirkan. Kalau ada orang yang konglomerat pengusaha itu dipikirkan itu. Bagaimana ini? Ada khusus ini security-nya. Nah, sehingga apa? Hidup berjamaah terus 5 waktu. Kan indah itu. Betul-betul ini masjid hidup. Saya yakin kalau ini dibuka zuhur asar, saya yakin pasti banyak orang yang musafir sholat di sini, pasti banyak. Dan akan dikenal. Komunitas Indonesia akan dikenal di mana-mana nanti, betul nggak? Oh, sudah ada komunitas Indonesia akan menyebar beritanya. Boleh jadi ada orang Indonesia juga di sini belum tahu ada Masjid Tohir. Boleh jadi pendatang-pendatang baru, betul nggak? Nah, dengan kita nanti udah lunas utang lah ya. Udah lunas utang itu udah mulai berpikir ke arah sana, betul nggak? Ya, mudah-mudahan cepat lunas. Amin. Baik. Siapa lagi, Bu? Silakan, Ibu. Ya, Bu Yani silakan. Assalamualaikum Ustaz. Menyambung pertanyaan Mbak Anies. Waalaikumsalam. Nyambung pertanyaan Mbak Anies mengenai takdir. Itu kan ada salah satu lembaga. Saya kemarin ada saya ini kalau ngaji jangan pakai lagu. Caranya gimana kalau pertanyaan haram itu kalau dia Quran gimana? Apa yang haram katanya, Bu? Pakai lagu. Nggak, lagu yang mana yang sudah haram? Lagu dangdut, pokoknya. Nggak, maksudnya kita kalau ngaji itu kan suka ada lagamnya. Itu kadang-kadang kebiasaan Ustaz. Iya. Nah, nggak boleh, kamu harus pokoknya nggak ada lagamnya aja itu yang haram. Saya tanya itu kalau Korea gimana? Berbeda karena itu mereka udah ngerti ilmunya lah seperti itu. Tolong jelaskan apa betul kalau dengan ngerti itu. Ada yang ngerti datar dan terus kita kebiasaan ada sedikit ada apa ya semua kayak bedanya itu. Karena saya sendiri waktu belajar ngaji itu ada diajarkan untuk supaya tidak monoton. Iya, sebenarnya lagu yang 7 itu adalah acuan. Tapi kan tidak semua kita belajar lagu itu. Sehingga kita punya lagu sendiri. Asal jangan langgamnya langgam Batak, langgam Melayu, langgam Jawa, langgam Sunda, itu jangan. Jadi masih dalam koridor. Ya, kita ini kadang-kadang kan baca itu yang penting kita nikmati. Nah, sebenarnya lagu itu akan muncul dengan sendirinya, akan enak kalau lancar membaca Qur'annya. Yang membuat tidak enak lagunya ketika putus-putus. Ya kan? Ketika dia lancar baca Quran itu, maka dia bisa menyesuaikan dengan intonasi dan lagunya sendiri.
walaupun dia tidak belajar yang 7 itu. Pertanyaan saya, apakah itu termasuk haram? Haramnya di mana? Enggak haram ya? Saya juga kaget. Enggak. Karena kata kebiasaan kadang-kadang kita dari situ kebiasaan punya gaya sendiri. Nah, ibu balik tanya ke dia. Terus bagaimana yang kata Nabi, "Walladzi yaqra'u al-Qur'an wa yatata'ata fi wa lahu ajran." Orang yang tertatih-tatih, tertata-tata, baca Qur'annya. Kok Nabi katakan dapat 2 pahala? Coba saya tanya Anda dulu bilang. Coba ibu saya tanya. Bukankah dia mengatakan membaca Quran dengan tertatih? Berarti kan nggak pakai lagu dong. Tertatih-tatih begitu. Kok Nabi katakan dapat 2 pahala? Kok haram? Ibu bilang haram. Haramnya di mana? Orang tertatih-tatih saja dapat pahala 2. Masa saya bikin lagu haram? Nah, jadi ibu jangan gampang kali mengharamkan yang Nabi tidak haramkan gitu aja. Nah, ibu, kita kan nggak semua belajar lagu itu. Yang mana menurut kita nyaman dan kita khusyuk. Kan kita punya kecenderungan lagu sendiri dengan atur suara sendiri. Saya sendiri pun nggak tahu lagu saya itu asal-asalan aja. Tapi saya menikmati. Misalnya kadang ikutin Sudes, kadang ikutin tayang mana nggak tahu. Nggak tahu sih lagu yang mana saya ikutin. Gue sering dengar lagunya ya kita. Amma yatasaaluna 'anil naba'il 'adzimil ladzi hum fihi mukhtalifun. Oh, kita asal ngomong apa? Nggak tahu lagu siapa itu. Tapi kita yang membacanya menikmati. Khusyuk. Wah, itu kan luar biasa. Wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imanan, bisa menambah keimanan. Jadi intinya baca Quran itu dzauq. Dzauq itu artinya apa? Ada rasa. Ada penghayatan di situ. Sehingga kita yang membaca maupun yang mendengarkan menghayati bacaan itu. Nah, itu maknanya warattilil Qur'ana tartila tadi. Jadi tidak haram, Bu. Ya. Justru yang haram itu kalau dia nggak baca sama sekali. Nah, nggak baca sama sekali itu haram tuh. Nah, kita kadang-kadang suka mengharamkan orang yang lagi belajar. Nah, yang tidak sholat sama sekali nggak pernah diharam-haramkan. Yang sholat dibid'ah-bid'ahkan. Nah, ini kadang-kadang kita aneh. Ada orang baru sadar, baru lagi belajar sholat, sudah disalah-salahkan terus, dibid'ah-bid'ahkan. Loh, ada orang tidak sholat nggak dibilang dibid'ah-bid'ahkan. Ini metode dakwah yang salah. Kita jangan mengkafirkan orang Islam, tapi harus mengislamkan orang kafir. Nah, itu yang saya lakukan. Itu saya lakukan selama ini. Saya nggak mengkafirkan orang Islam, tapi mengislamkan orang kafir. Nah, gitu. Jelas Bu Yani? Baik, masih ada Bu? Silakan. Nah, ini Pak Hamdi nih. Waalaikumsalam. Silakan Pak Hamdi. Pakai. Kan mention juga surat Al-Imran ayat 81 dalam 4 surat. Ya. Bahkan mereka mencayakan Islam adalah selalu manggil sama Al-Quran. Tauhan wa karhan. Tauhan wa karhan milih atau terpaksa. Ini perlu kaum berasal dari koneksinya ini kepada ahli patrah yang saudara kita ini sudah kita sebagai salafi lah. Mereka berani sekali menjudge. Memang mungkin ada ini khilafiyah ya, tapi khilafiyah tadi menjudge sebagai orang tua lah. Gitu. Katakan di saya Ya. Oke, sudah paham. Terima kasih Pak Hamdi. Iya, Allah mengatakan apa ghairu dinillahi yabghuna wa lahu aslama man fis samawati wa man fil ardi tau'an wa karhan wa ilaihi yurja'un. Apakah manusia itu masih ingin mencari agama selain Islam ini? Orang-orang, kalian masih ingin mencari agama di luar Islam, nah, gitu. Padahal
semua makhluk yang di langit, para malaikat, ya, jin, maupun di bumi, hewan, tumbuh-tumbuhan, sudah menyatakan keislamannya kepada Allah. Baik dalam keadaan yang suka maupun yang terpaksa. Suka atau terpaksa. Jadi makhluk yang selain kita ini, semuanya mereka tunduk kepada Allah. Suka atau tidak suka, mereka tunduk kepada mekanismenya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya bersujud, semuanya taat. Jadi apa korelasinya kalimat wakarhan dengan masa fatrah? Masa fatrah itu adalah masa sebelum Nabi diutus, masa sebelum Nabi lahir. Jadi ada masa fatrah. Masa fatrah itu ada rentang waktu hampir 6 abad, 571 tahun jarak Nabi Isa dengan Nabi Muhammad. Jadi selama 6 abad ini tidak ada pengiriman Nabi, terjadi kekosongan Nabi. Tidak ada Nabi, tidak ada kenabian selama 6 abad itu. Itu namanya masa fatrah. Dan dalam masa fatrah ini, ya, di situ ada orang yang masih bertauhid, tapi tidak punya agama, tidak beragama dia, tapi dia masih bertauhid, percaya Tuhan satu dan tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang ini disebut ahlul fitrah. Ahlul fitrah. Ahlul fitrah itu nanti masuk surga. Ya, walaupun mereka tidak punya agama karena Nabi belum lahir. Dalam surat Al-Isra ayat 15 kata Allah, Pak, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula." Kami tidak akan mengazab satu kaum sampai datang kepada kaum itu utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau belum lahir Nabi, maka belum sampai risalah kepada mereka. Lalu bagaimana dengan orang tua Nabi? Yang ada orang menjudge orang tua Nabi itu adalah di neraka. Saya pikir kita ini adalah tidak beradab. Kita tidak berakhlak kepada orang tua Nabi. Ya, terlalu berani ngurusin orang tua Nabi. Kenapa nggak ngurus orang tua sendiri aja dulu? Ya, ente urusin aja dulu orang tuamu. Jangan urusi orang tua Nabi. Memang ada hadis mengatakan, Rasul mengatakan, tidaklah seseorang itu masuk ke dalam surga karena amalnya. Tidak masuk surga karena amalnya. Illa birahmatillah. Kecuali orang yang masuk itu rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa anta ya Rasulullah. Dan kamu bagaimana? Ya saya juga. Artinya orang yang masuk surga itu bukan dengan amal, tapi dengan rahmat dari Allah. Tapi orang yang mendapatkan rahmat adalah orang yang beramal, kan begitu? Jadi kalau mau dibalik-balik itu juga itu. Nah, orang masuk surga bukan karena amalnya, tapi karena rahmat. Tapi orang dapat rahmat karena beramal. Nah, gitu. Jadi orang tua Nabi masa fitrah. Masa fatrah itu adalah ayat tadi, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Kami tidak akan mengazab satu kaum sampai datang kepada mereka utusan Allah. Terputus pengiriman Nabi selama 6 abad itu. Tidak ada Nabi dikirim sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang yang masih bertauhid, ya, bukan orang musyrik, bertauhid, tidak punya agama, itu masuk golongan ahlu fitrah nanti. Ya, gitu paham dia? Iya. Iya, jazakallah khair. Masih mau tanya? Ya, silakan, Bu, silakan. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mengenai sholat Jumat, jadi putra kita yang sudah balik kan, kalau sholat Jumat itu kan mereka itu masih berada di sekolahan.
Nah, langkah terbaik bagi orang tua buat menyikapinya bagaimana? Apakah diambil? Tapi kalau diambil itu kan otomatis kan apa namanya? Peraturan soal itu kan tidak setiap Jumat diperbolehkan izin apa namanya tidak diperbolehkan izin sebelumnya gitu kan. Nah, sedangkan ini akan berlangsung setiap hari Jumat. Syukur. Apa nih? Saya lagi mau tanya. Saya mau tanya sekalian. Ya sekalian ya. Pakai nih saking itu. Menyambungkan dengan pertanyaan sister ini, tapi saya ada pertanyaan. Pertanyaan yang tadi maksud saya gini Pak. Yang tadi Pak Ustaz bilang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akan masuk ke surga sebelum umatnya masuk ke dalam surga. Terus tadi Pak Ustaz menerangkan juga kecuali orang yang berbuat dosa masuk neraka dulu, dan kalau tidak salah dengan tafsir Nabi Muhammad tidak akan masuk ke surga dulu karena sampai umatnya dia mengakui yang imannya sekecil apapun, maksudnya kayak yang masih mengakui bahwa adanya Allah pasti akan jadi Nabi di situ istilahnya menunggu di situ atau maksudnya menunggu sampai semuanya habis begitu dan minta pencerahannya lagi. Dan benarkah? Iya, baik Bu. Tadi yang pertama tentang sholat Jumat. Ya memang di Amerika itu dilema sekali. Satu sisi kita punya kewajiban sholat Jumat dan juga sholat yang 5 waktu. Selain ada aturan negara yang harus kita patuhi, tidak boleh keluar di hari Jumat karena belum waktunya keluar. Bagaimana kita menyikapi? Ya bergantung kita. Karena yang mana yang kita dulukan, iman kita atau pendidikan anak kita. Nah, di situ. Nah, kalau ditimbang, tentu yang paling wajib adalah keimanan kita, keimanan anak kita. Karena harus wajib sholat. Kalau sudah akil balik, dia wajib sholat. Kalau tidak sholat, itu orang tuanya dapat dosa terus. Si anak berdosa, orang tua juga berdosa. Nah, jadi mungkin dari kecil sudah mulai diancang-ancang pendidikan anak. Oh, di mana ya? Mungkin di Islamic Center apa di mana sekolahnya gitu kan, sudah mulai dicari pendidikan yang kira-kira aman terhadap akidah anak-anak kita. Ya, begitu Bu. Kemudian Ibu nanya tadi, gimana nanti ada di tafsir Nabi Muhammad masih ngantri nunggu dulu sampai semuanya umatnya baru masuk surga, lalu sekecil apapun imannya dia nanti akan masuk surga? Tidak begitu juga Bu. Nanti di situ ada hari berhisab namanya, hari berhitung. Ya, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Nah, begitu hari berhitung itu, sekecil apapun perbuatan baik dari lahir kita sampai meninggal, ya itu nanti akan Allah perlihatkan itu. Ada video, ada layar tancap nanti. Oh, ada layar tancap depan kita, diputar tuh nanti. Bagaimana kita dulu dari lahir, apa saja kita lakukan, nanti keluar itu di layar tancap itu semua. Kemudian Allah perlihatkan dan Allah balas. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Juga sebaliknya yang berbuat jahat Allah perlihatkan dan dibalas perbuatan itu. Jadi yang menentukan dia itu ke surga apa tidak itu amalnya tadi dihisab. Dihisab. Kalau hanya bermodalkan la ilaha illallah saja, tidak sholat, tidak apa, memang dalam hadis satu saat dia akan masuk surga juga, cuma di neraka dulu. Nah, direndam dulu di neraka. Entah berapa tahun gitu ya, Allah alam. Sedangkan satu hari di neraka itu sama dengan 1000 tahun di dunia. Ya. Satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Jadi sangat mengerikan sekali. Allah alam kalau apakah Nabi ngantri nanti, Allah alam. Ya, yang pasti dia adalah orang yang pertama kali dimasukkan ke dalam surga nanti. Ya.
Dah Isa. Ya. Cukup Bapak Ibu ya? Ya, Bapak dimaafkan dulu lah. Ini waktu kita sudah Isya. Gimana Pak Ketua? Ya, insya Allah cukup ya. Cukup ya? Baik. Demikian Ibu-ibu, Bapak-bapak. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mudah-mudahan pengajian kita hari ini bermanfaat dan bisa menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya ini dari Sofia, Bu Sofia. ya, sebelum kita doa, saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pengurus, baik pengurus At-Thohir, pengurus Info, dan juga ibu-ibu semuanya. Terima kasih yang sudah melayani saya di sini dalam segala hal. Mudah-mudahan semua ini menjadi tambahan amal kita, memperberat timbangan kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak. Amin ya rabbal alamin. Dan saya mohon maaf kalau ada kata-kata atau sikap atau perilaku yang kurang berkenan selama 2 pekan ini. Mudah-mudahan ibu bisa memaafkan saya sehingga saya dan besok kembali dalam keadaan yang selamat insya Allah. Dan doakan bisa kembali lagi silaturahmi kepada jamaah Thohir di tahun-tahun berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Dan ada permintaan doa untuk ada saudara adik dari Ibu Sofia ya, lagi sakit, masuk rumah sakit. Kita doakan yang sakit semoga disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang mengalami kesulitan semoga diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Min kulli dhanbin wa natubu ilaih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduka wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na na'udzu bika min syarri ma sana'na nabu'u laka bi ni'matika 'alaina wa nabu'u bi dhunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbuna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Kami berlindung kepadamu dari hati yang tidak khusyuk. Kami berlindung kepadamu daripada hawa nafsu yang tidak pernah puas. Dan kami berlindung kepadamu daripada doa yang tidak terjawab ya rabbal alamin. Allahumma ya Allah, di tengah-tengah keluarga kami, saudara kami, ada yang sedang keuji dengan penyakit ya Allah. Oleh karena itu angkatlah penyakitnya Allah. Sembuhkan mereka ya Allah. Sehatkan mereka ya Allah seperti sedia kala ya Allah. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa isfi anta syafi la shifa illa shifa'u shifaan ajilan la yughadiru saqama. Allahumma ya Allah, wahai Tuhan sekalian manusia, sembuhkanlah orang-orang yang sakit di antara kami. Sembuhkan mereka ya Allah. Sesungguhnya tidak ada yang bisa memberikan kesembuhan kepada mereka kecuali hanya Engkau ya Allah. Berikan kesembuhan yang segera kepada mereka yang tidak meninggalkan bekas apa-apa. Terkhusus kepada saudara kami di Palestina ya Allah. Mereka hari ini menderita ya Allah.
Mereka menderita ya Allah. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina fi Palestin ya Allah. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina fi Palestin ya Allah. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina fi Palestin ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ya Allah, besok hamba akan kembali ke tanah air ke Indonesia ya Allah. Lindungi perjalanan hamba ya Allah. Allahumma anta sahibu bis safar. Allahumma anta sahibu bis safar wal khalifatu fil ahli. Allahumma inna na'udzubika min wata'is safar wa ka'abatil mandar wa su'il munqalabi fil mali wal ahli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita tutup, mohon izin sebentar Ustaz saja aku memberikan sedikit sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama Ustaz, kita sangat berterima kasih atas perkenannya Ustaz yang tentu sangat sibuk menyempatkan waktu untuk bisa hadir di majelis taklim kita. Mudah-mudahan apa yang telah Ustaz berikan kepada kita semua, kita bisa mengambil manfaat dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah Ustaz Nababan bisa sampai ke Jakarta dengan selamat dan proyek-proyek Ustaz yang mendakwahkan Islam di Indonesia semakin sukses, pondok pesantrennya juga insya Allah semakin besar, semakin banyak jamaah, dan insya Allah bisa membawa Indonesia menjadi negara yang benar-benar baldatun thayyibatun insya Allah. Terima kasih sekali lagi. Ini ada gift sedikit ya. Terima kasih Mas Haji. Pada kesempatan ini juga kami ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada Ustadz. Ini ada sedikit bingkisan dari Masjid At-Tauhid. Sekiranya Pak Farhan silakan sampaikan kepada Ustadz. Terima kasih atas segala ujangan nasihat dan segala petuahnya. Semoga dapat bermanfaat bagi kami semua dan menjadi ladang pahala bagi Ustaz. Amin. Semoga kerabatan kita, persaudaraan kita, hubungan kita semakin membaik satu dengan lainnya, dan kedepannya kita diberikan kesempatan untuk dapat bertemu kembali. Amin. Dan ada juga titipan dari jamaah Masjid At-Tauhid segera mewakili Ustaz. Terima kasih. Yang Manila, semoga sampai tiba dengan selamat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.